Hubungan yang sehat itu yang bagaimana sih? Memiliki hubungan yang sehat dalam lingkar pertemanan, pekerjaan, hingga hubungan romantis kan membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang berani bertindak sesuai hati nurani dan kemampuan kita. Kita tidak perlu melakukan apapun di bawah tekanan, rasa takut, dan rasa tidak enak. Itulah mengapa memilih lingkungan pertemanan yang sehat itu perlu ya. Lalu, hubungan bagaimana sih yang sehat itu? Yang pertama, saling memahami keadaan teman dan tidak memaksakan. Berada di lingkar pertemanan yang sehat akan membuat kita merasakan bahwa teman yang baik akan memahami keadaan di mana pada saat-saat tertentu tidak bisa memenuhi keinginan atau ajakan mereka. Mereka juga tidak akan memaksa kita untuk melakukannya di saat kita tidak ingin atau tidak bisa. Berbeda ketika kita berada di lingkar pertemanan yang egois. Saat kita menolak atau tidak bisa melakukan apa yang mereka minta, mereka cenderung akan memaksa, memaki, atau berpura-pura memelas supaya kita memenuhi apa yang mereka minta. Jika di antara kita ada yang pernah menonton drama series Little Mom, mungkin tokoh Celine bisa menjadi gambaran ya. Ia digambarkan sebagai sosok yang egois, keras kepala, dan semua keinginannya harus dituruti. Kedua sahabatnya, Kiki dan Widi, selalu dipaksa untuk memenuhi semua keinginannya, bahkan untuk keinginannya yang jahat ya. Dan jika keduanya menolak, Celine tidak akan segan-segan mengancam, hingga kisah persahabatan mereka berakhir dengan Kiki dan Widi yang muak dengan perlakuan Celine memilih meninggalkannya. Pernah nonton apa enggak Sobat Online? Terkadang kita sadar bahwa kita berada di dalam lingkar pertemanan yang tidak sehat. Hanya saja kita merasa enggan untuk meninggalkannya. Berbagai asumsi seperti takut dicap sebagai tidak setia kawan, pengkhianat, takut tidak memiliki teman, merebak di kepala kita. Padahal meninggalkan lingkar pertemanan yang tidak sehat dan menemukan lingkar pertemanan yang lebih baik membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang jujur dengan apa yang kita lakukan tanpa adanya rasa takut dan tekanan. Untuk yang kedua, tidak terus-menerus memenuhi kemauan satu pihak. Kita tidak bisa bertahan dalam lingkar pertemanan yang membuat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Kita tidak bisa bertahan dalam lingkar pertemanan yang memaksa kita harus melakukan sesuatu untuk satu orang. Dalam sebuah hubungan apapun ya, rasa saling harus tertanam. Misalnya, jika teman kita membeli makanan, maka kita yang membeli minuman. Jika teman kita yang menolong kesulitan kita di satu waktu, di lain kesempatan kita yang bergantian menolongnya. Tapi sayangnya tidak sedikit lingkar pertemanan yang tidak mengutamakan rasa saling ya, dan berujung pada satu pihak yang terus-menerus meminta untuk memenuhi pihak yang lain. Seorang teman yang selalu ingin dipenuhi kebutuhannya, lambat laun tentu akan membuat teman-teman yang lainnya merasa risih dan terganggu ya pastinya. Ini ada sedikit cerita ya Sobat Online. Teman saya semasa kecil, ia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ia pun merasa dirinya sendirian dan selalu memendam apapun yang ia rasakan sendirian. Ia tidak memiliki teman bercerita atau sekedar berbagi keluh kesahnya. Jadi, begitu ia memiliki teman, ia akan meminta temannya untuk chatting dengannya setiap saat, dan ia pun menjadi bergantung dengan teman-temannya. Tapi sayangnya,
Apa yang ia lakukan justru membuat teman-temannya risih ya. Ia tidak bisa menerima kritik dari sahabatnya bahwa sikap ketergantungannya itu sangat mengganggu. Akhirnya, satu persatu sahabatnya justru meninggalkannya. Tanpa ia sadari, ia sudah menyebarkan energi negatif dalam lingkar pertemanannya. Iyalah benar, kita pun pasti akan merasa risih pastinya, terganggu, dan tidak nyaman lah ketika harus memenuhi ekspektasi teman terus-menerus. Itulah mengapa rasa saling dalam sebuah lingkar pertemanan itu harus ditumbuhkan dan dipupuk bersama-sama. Untuk yang nomor 3, tidak sungkan untuk mengingatkan. Dalam sebuah lingkar pertemanan yang sehat, kritik bisa terlontar dengan jujur dan apa adanya. Bukan semata-mata untuk menjatuhkan teman loh ya, tapi justru untuk kebaikan dirinya. Karena teman yang baik tidak akan segan memberikan kritik juga masukan-masukan yang positif untuk teman di dalam lingkarannya. Ia tidak segan mengatakan buruk atas satu hal buruk yang dilakukan temannya. Tapi ia juga mengakui ketika temannya memiliki prestasi yang patut diapresiasi, hal yang sama pun juga terjadi pada teman yang menerima kritik. Ia bisa menerima kritik dengan terbuka, tidak marah, atau menganggap temannya sedang membuat dirinya terlihat buruk. Diakui atau tidak, banyak lingkar pertemanan yang tidak jujur, membenarkan hal-hal buruk yang dilakukan temannya, mendukung apapun yang dilakukan meski dalam kejahatan dan sebagainya. Ini seperti ketika kita terjatuh karena tersandung kaki meja ya, tapi kita menyalahkan si kaki meja gitu loh. Kita tidak introspeksi bahwa kita kurang hati-hati dan justru menyalahkan pihak lain. Itulah yang terjadi dalam lingkar pertemanan yang banyak basa-basi, ketidaknyamanan, dan kebohongan. Ia tahu bahwa temannya salah, tapi ia tetap membela temannya supaya ia terlihat baik di mata temannya. Ya, itulah jawabannya ya. Terkadang kita ingin terlihat baik di mata teman sehingga membenarkan apapun kesalahan yang sudah dilakukannya dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Kejujuran itu seperti air yang mengalir ya sobat onlineku. Meskipun terhalang batu dan sampah, ia akan tetap muncul di permukaan dan akan menemukan jalannya untuk menunjukkan bahwa dirinya benar. Sebaik apapun kita memuji dan membenarkan kesalahan teman kita, akan tiba waktunya kesalahan itu akan ditunjukkan dengan cara yang lain. Seandainya kita adalah teman yang baik, tentu lebih baik mengkritik dan memberikan masukan-masukan positif sebelum orang lain yang mengungkapkan kesalahan-kesalahan teman kita dengan cara yang lebih menyakitkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.